Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Taruna Utama Anissa Primarani STB 4266 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izinkan saya untuk melaksanakan seminar isu pemasyarakatan yang dimana itu adalah tugas mata kuliah seminar isu pemasyarakatan yang diampu oleh Bapak Patmono Wibowo. Halo Sobat Pemasyarakatan, jadi kali ini saya Taruna Utama Anissa Primarani izin menyampaikan seminar isu pemasyarakatan mengenai berbagai macam isu pemasyarakatan, dan saya pilih salah satu isu tersebut. Nah, belakangan ini pembinaan kemandirian di pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan negara, menjadi sorotan masyarakat. Bagaimana sih berjalannya pembinaan kemandirian? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah menjadi standar bahwa warga binaan tersebut produktif di dalam lapas? Oleh karena itu, saya sebagai Taruna Utama di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, yang dimana kedepannya kami akan menjadi seorang aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi berbagai macam UPT Pemasyarakatan yang dimana berhubungan langsung dengan narapidana. Saya akan menyampaikan gagasan ataupun mengenai penelitian ataupun pembahasan terlebih dahulu, yaitu mengenai menyatukan langkah solusi kolaboratif untuk meningkatkan pembinaan kemandirian di lembaga masyarakatan. Latar belakang yang mendasari mengenai hot news ataupun isu yang beredar di masyarakat maupun di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu mengenai bagaimana sih pemasyarakatan itu menyikapi atau menindaklanjuti tentang pembinaan kemandirian tersebut dan bagaimana cara berjalannya, karena pada dasarnya pemasyarakatan itu mempunyai tujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga masyarakat dapat menerima kembali narapidana tersebut di lingkungan masyarakat. Kemudian satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merumuskan program pembinaan kemandirian agar setelah keluar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan dapat diterima kembali di masyarakat. Oke teman-teman, membahas tentang pembinaan kemandirian, pastilah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki payung hukum atau dasar hukum mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut. Di sini saya memang mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem. Pada dasarnya undang-undang maupun peraturan pemerintah itu pasti tiap tahunnya diperbarui, dan saat ini untuk pelaksanaan tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan itu masuk pada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, yaitu tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan diartikan sebagai berikut. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak pemasyarakatan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai isu pemasyarakatan mengenai pembinaan kemandirian, kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih pembinaan, apa sih pembinaan kemandirian, dan apa sih bentuk pembinaan kemandirian. Bisa dilihat dari slide PPT ini. Pembinaan adalah mengembalikan kehidupan narapidana secara utuh dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan diberikan kepada narapidana seharusnya dapat menjadi bekal hidup untuk menjalani kehidupan setelah menjalani masa hukumannya. Kemudian, apa sih pembinaan kemandirian itu? Pembinaan kemandirian itu bertujuan agar narapidana itu memiliki keterampilan di bidang-bidang tertentu yang memang dikuasai ataupun memang harus dibentuk oleh seorang narapidana tersebut, sehingga diharapkan di saat mereka bebas, mereka dapat melaksanakan atau menjalani kehidupan dengan semestinya dengan memiliki keterampilan tersebut. Kemudian
Apa sih bentuk pembinaan kemandirian itu? Bentuk pembinaan kemandirian itu diwujudkan dalam bentuk keterampilan kerja dan kegiatan kerja atau kegiatan produksi bagi narapidana. Oke, sahabat pemasyarakatan, jadi saya akan mengambil data di salah satu UPT pemasyarakatan di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Lapas Kelas 2 di Pekalongan. Bisa dilihat dalam hal ini yaitu sudah banyak jenis ataupun kegiatan kerja yang dilakukan di Lapas Kelas 2 Pekalongan tersebut. Salah satunya adalah perikanan, jahitan, batik, kerajinan, peternakan, pertukangan, potong rambut. Kemudian yang krusial atau banyak terjadi di hal pembinaan kemandirian di lapas maupun rutan di Indonesia adalah ada 3 hal ataupun 3 faktor utama dalam permasalahan tersebut. Yang pertama adalah petugas. Inilah kunci dasar bagaimana pembinaan kemandirian itu berjalan. Menurut saya, masih kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam pemberian materi ataupun program kegiatan ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya pembinaan kemandirian tersebut. Banyak terjadi di Indonesia, banyak sekali petugas masyarakat yang memang belum dibekali ataupun belum memiliki sertifikasi yang baik untuk melaksanakan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan tersebut. Kemudian sarana dan prasarana, balik lagi ke hal paling dasar pada pembinaan kemandirian, yaitu sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini masih banyak yang memang belum mencukupi, belum bisa optimal dalam melaksanakan pembinaan kemandirian. Pada kenyataannya, penyediaan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang tinggi. Itulah yang jadi dasar kenapa terjadi permasalahan di sarana dan prasarana. Balik lagi ke menyambung ke poin ketiga, yaitu anggaran. Anggaran ini sangat-sangat untuk dibahas pasti sangat-sangat riskan sekali untuk dibahas. Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam proses program pembinaan kemandirian. Keterbatasan anggaran berakibat banyak terjadi mandeknya ataupun berhentinya pembinaan kemandirian tersebut ataupun tidak berjalan secara optimal. Oke, yang selanjutnya adalah setelah melalui berbagai permasalahan ataupun berbagai poin-poin permasalahan yang mendasari tidak berjalan efektifnya pembinaan kemandirian di lembaga masyarakatan, gimana sih solusi kolaboratifnya? Yang pertama adalah pihak ketiga. Apa nih yang terjadi di pihak ketiga? Jadi UPT ataupun seksi giaja, kegiatan kerja, seharusnya itu menggandeng pihak ketiga demi kesuksesan pembinaan kemandirian. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sarana dan prasarana. Nah, ini memang hal yang perlu dilakukan oleh setiap UPT, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana agar pembinaan itu bisa berjalan dengan optimal dan dengan bisa menggait lebih banyak lagi narapidana yang mengikuti pelatihan pembinaan tersebut. Kemudian inovasi, peningkatan efisiensi. Nah, inovasi ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan efisiensi, karena di saat kita berinovasi ataupun dengan perencanaan yang baik, pasti akan terjadi suatu perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dengan baik juga. Kemudian pengembangan keahlian. Nah, inovasi ini pasti berhubungan dengan berbagai macam ide-ide brilian yang dimaksudkan. Pembinaan kemandirian tidak hanya itu saja, tidak hanya membuat pada beberapa UPT itu semuanya hampir sama kayak menjahit dan sebagainya. Bisa kita kembangkan dengan pembinaan untuk atau pencetusan pembinaan kemandirian yang lebih kreatif lagi. Kemudian solusi untuk tantangan lingkungan. Nah, inovasi ini akan membuat narapidana ataupun warga binaan pemasyarakatan dapat berpikiran yang lebih luas lagi. Sekian dari presentasi ataupun seminar isu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan,
silakan ditanyakan. Saya sangat terbuka sekali untuk berbagai pertanyaan yang menarik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin sedikit bertanya tentang apa yang telah disampaikan oleh Saudara Prima, di mana mengenai tentang pembinaan kemandirian dengan segala tantangan dari fasilitas maupun kebijakan dan juga narapidana itu sendiri dalam mengikuti pembinaan. Apa strategi yang akan dilakukan sehingga pembinaan ini terus berjalan dan banyak memiliki peminat dari narapidana itu? Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Saudara Ferry Andrian tentang pertanyaan yang sangat menarik dan sangat menantang, yaitu bagaimana sih UPT Pemasyarakatan menyikapi atau menyikapi segala tantangan yang terjadi pada saat melaksanakan pembinaan kemandirian terhadap narapidananya. Yang pertama menurut saya adalah bagaimana manajemen sumber daya manusianya itu bisa terlaksana dengan baik. Pada kenyataannya di berbagai UPT pemasyarakatan itu banyak terdapat petugas pemasyarakatan yang belum memiliki sertifikasi yang baik untuk melaksanakan pembinaan. Pada dasarnya untuk melakukan pembinaan haruslah memiliki dasar-dasar yang kuat agar dalam melakukan suatu program ataupun kegiatan kerja dapat menjelaskan ataupun kita dapat memiliki kualifikasi yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan kemandirian. Yang kedua adalah bagaimana sih hubungan dari UPT tersebut dengan pihak ketiga. Pada dasarnya pada saat melakukan pembinaan kemandirian kita di UPT Pemasyarakatan tidak lepas dari pihak ketiga, karena itulah yang membantu untuk menghidupkan atau menjadikan pembinaan kemandirian itu lebih bermanfaat. Nah, seperti halnya saya memiliki contoh di LPP Tangerang, yang dimana di situ adalah tempat pembinaan kemandirian bagi narapidana wanita. Nah, narapidana wanita ini tidak lepas dari berbagai macam keunikannya, yaitu ada salon. Nah, salon di LPP ini bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Reno Salon. Nah, pada dasarnya Reno Salon ini pada awalnya memang susah untuk didekati karena berbagai berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Reno Salon ini. Pada akhirnya di LPP ini memiliki kerjasama yang sangat-sangat baik dengan Reno Salon. Nah, untuk kerjasama dengan Reno Salon ini, pihak LPP ini banyak sekali mempertimbangkan banyak hal, karena untuk bekerja sama dengan Reno Salon ini tidak mudah, dan untuk mendapatkan MOU-nya tidak mudah, dan inilah tantangan bagi UPT tersebut untuk meyakinkan pihak ketiga untuk bekerja sama dengan pihak UPT. Nah, di saat sudah terjadi kesepakatan atau bisa disebut dengan sudah tanda tangan dengan MOU, yang dimana itu adalah kesepakatan kerjasama antara pihak UPT dengan pihak ketiga, maka disitulah UPT tersebut telah menyelesaikan tantangan-tantangan yang terjadi pada pembinaan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Taruna Utama Meja Pratama Ladiko, Prodi Manajemen Masyarakatan Kelas A, STB 4287. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Prima, apa yang Anda lakukan, inovasi-inovasi apa yang Anda lakukan kepada narapidana supaya nantinya narapidana setelah keluar dari lapas melakukan sebuah kegiatan yang akan membuahkan hasil. Baiklah, terima kasih. Baiklah, setelah pertanyaan Ferry Andrian yang sangat-sangat berkualitas ataupun sangat-sangat menantang, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari rekan saya, yaitu Ejo Pratama, yaitu gimana sih bagi saya di saat saya sebagai petugas masyarakatan, inovasi-inovasi apa yang saya kembangkan di saat saya menjadi petugas masyarakatan tentang pembinaan kemandirian. Nah, yang pertama, banyak sekali UPT pemasyarakatan yang memiliki pembinaan kemandirian yang itu saja, seperti kayak menjahit, las, tukang kayu.
itu kan memang sudah banyak ya di UPT Masyarakatan. Nah, disinilah saya mengambil salah satu contoh UPT Masyarakatan di Yogyakarta, yaitu di Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta. Nah, di sana itu pada saat sudah dikembangkan pembinaan kemandirian mengenai teknologi IT, yang dimana narapidana di sana sudah dibekali dengan berbagai macam dasar-dasar IT, seperti pada saat pembuatan video-video yang ada di lapas ataupun yang melibatkan narapidana tersebut, mereka sudah dipercaya untuk istilahnya mengatur bagaimana sih jalan videonya, bagaimana sih konsep videonya, bagaimana sih cara videografernya. Nah, disitulah bagusnya ataupun inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan di pemasyarakatan, karena di saat mereka besok keluar dari lapas ataupun mereka sudah menyudahi masa pidananya, mereka memiliki bekal yang bagus di bidang IT, karena di saat ini di generasi yang semakin maju ini, kita perlu mengembangkan teknologi informasi yang lebih bagus lagi, seperti pengembangan konten kreator dan lain sebagainya. Berikut saya sudah menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan ke saya. Terima kasih atas apresiasi dan pertanyaan yang menarik. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih.